Oke, kita ngobrol lagi dengan Aura Kasih. Ada gambar lagi yang ingin diperlihatkan. Kita lihat dulu. Ini nih, motor penyok. Motor hancur, motor rusak. Pernah ngerusakin motor ya? Pernah. Awal-awal belajar motor, minjem punya temen. Berarti usia berapa tuh kira-kira? Aduh, masih SMP. SMP, oke. Nyoba motor, jalan-jalan, nabrak orang, masuk ke got. Lagi jalan anteng, gitu, buk, gitu. Terus kita masuk ke got. Gitu. Dan itu motor siapa? Motor temen aku ada. Itu asli baru belajar motor. Memang Memang Aura yang pengen atau ada orang yang nyuruh? aku yang pengen sih. Kenapa? Kenapa harus pengen belajar motor dari SMP? Kelihatan gaya gitu atau? Aduh, kalau dulu di Bandung itu lagi hits banget anak-anak motor, tapi bukan gangster. Nah lo, Nah kata lo, gue. itu satu lagi nih. Satu lagi. Halo Mas Ruslan, mangga. Mas Ruslan bener, pernah ngerusakin motor? Yes, betul sekali. Itu motor Mas Ruslan atau motor temennya? Motor temennya. Oh. Siapa ya, lupa gue. Waktu itu Mas Ruslan lagi di mana pas kejadian itu? Berkunjung ke rumah mama biasa. Berkunjung ke rumah mama, motornya pakai motor bebek kalau dulu kan, lagi ngehitnya. Ya. Udah gitu, pinjam dia, nggak tahu mau kemana. Kayaknya udah lupa deh, Lin. Keluar rumah, datang lagi itu motor udah penyok. Codet kalau bahasa Sunda mah ya. Iya bahasa Sunda ya codet. Ini TV nasional. Bukan TV Sunda. Ya. Jadi ini apa tergores gitu, kegores. Mbak. Jadi banyak goresan. Yang... Ruslan, Kang Ruslan mungkin ya. Ya. Ini ngelihat motor rusak, panik. Adikku luka-luka, panik nggak? Lebih ke arah motor ya, karena pinjam. Jadi kalau adiknya mau luka-luka, mau biarin aja gitu. Udah biasa kali dia mah. Udah biasa. Karena tomboy kan, dari kecil juga memang tomboy udah terbiasa jatuh. Sampai pernah dulu bermain di deket balong gitu. Balong tuh Balong kolam tau. ya. Kolam. Di deket kolam. Ada mungkin nyakitin dia, si temennya itu. Sampai dijambak, terus dimasukin ke balong. Si temennya itu. Saudara. Ya ampun. Kita kalau kolam kan lebih bersih. Kalau balong nih udah Balong tuh Wah, udah ikannya. ijo banget isi airnya gitu. Saking berlumutnya gitu. Emang kenapa sih si temennya itu sampai harus dicemplungin ke kolam gitu? Lupa aku. Pokoknya aku jambak, aku taruhin ke air aja. Si mama gimana? Dia merasa ini nggak? Apanya, Sering Mama? dimarahin nih? Sering dimarahin sama mama. Kan saking sayangnya mama kan nggak mau ya, itu terus terulang. Tapi dalam artian memang melatih biar Aura itu kedepannya nggak seperti itu. Tapi memang nggak terus berjalan seperti itu. Sekarang mah jadi anak baik kan? Oh, Jadi anak yang baik. Sekali gue cemplungin orang ke balong udah kena infotainment. ini sayang ya ibu nggak bisa datang ya Iya. semua ya. Tapi masih pada sehat semua kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, ada cuplikan. Punya kenangan apa sama ibu? Banyak sih ya. Ya banyak lah pasti. Cuman ya aku pas SMA itu aku nggak bareng sama dia. Jadi ada beberapa miss aja sih. Miss tuh kayak dia nggak tahu aku gimana, aku nggak tahu dia gimana gitu. Cuman sekarang udah mulai diperbaiki ya. Ya. Tadi waktu lihat foto ibu, iya bapak gitu, Aura tuh agak apa kayak sedih gitu. Kenapa? Sedih aja apa ya? Ya kayak dulu aku nggak deket gitu, cuma sekarang kayak lebih deket aja, yang bersyukur aja gitu. Maksudnya kayak jangan sampai telat aku deket sama dia gitu. Akhirnya udah lumayan deket lagi gitu. Pernah sampai
maaf berantem sama mama? Iya pernah dulu, karena kan anak cewek gitu ya, terus aku juga agak tomboy, terus nyokap mungkin kan nggak sepaham gitu, karena kan tinggalnya beda, jadi masing-masing nggak tahu karakter gitu, jadi sering salah paham, berantem sering banget dulu, cuman kalau sekarang kan aku udah gede gitu ya, udah gede, apa namanya, jadi aku harus juga banyak banyak yang iniin ke dia lah gitu. Jadi aku juga kalau ada apa-apa, ada masalah apa-apa aku nggak pernah cerita karena kan aku pikirnya gini, orang tua itu udah harusnya umur segini udah harusnya bersenang-senang, hidup tenang gitu kan. Terus jangan sampai kecampur sama urusan-urusan yang istilahnya bikin dia jadi beban gitu loh sebenarnya gitu. Tapi kan gimana cara penyampaiannya juga, sempat salah paham dulu kayak gimana. Terus sekarang aku mulai nanya juga sama Usan gitu, gimana ini cara ngomongnya harus benar gitu. Oh ya udah, ada beberapa yang aku omongin, ada yang aku keep. Waktu Aura masuk rumah sakit pun nggak cerita sama mama? Sempat gak cerita, beberapa lama gak cerita, tapi kesininya sih lumayan ya, dalam 1 tahun ini aku cerita, iya aku sakit tapi nggak usah kesini, aku bilang, ini teman-teman banyak, karena kan kasihan gitu kan, nungguin gitu kan, jadi aku nggak mau ngerepotin aja. Sebenarnya beberapa orang tua mungkin ada yang salah paham kali ya, mungkin mikirnya, kok anak gue kok nggak ini sih, nggak mau cerita apa-apa gitu. Padahal bukan itu. Sebenarnya pemikiran yang benar adalah ya pemikiran aku gitu. Orang tua itu harus rehat, nggak boleh ditambahin beban apapun gitu. Jadi segimana mungkin yang kita bisa selesaikan, kita selesaikan. Nanti dia denger yang indahnya aja gitu. Dan ya itu ya supposed to be ya, maksudnya kayak seharusnya anak tuh seperti itu gitu. Padahal mungkin si mama pengen tahu gitu ya, sering nanya ke Kang Ruslan? Sering. Pastinya. Maksudnya si mama suka nanya Iya. apa gitu? Terkadang kan Sani suka cerita ke aku terkait Iya, hal-hal panggilan ya. kecil di keluarga Sani, Sani, ya. ya. Sani itu sering cerita ke aku tuh hal-hal yang memang lebih ke inilah, ke pribadi. Nah, kita ada cara, trik tersendiri supaya mama itu jangan tahu lah, yang ini jangan tahu. Soalnya itu akan membebani mama. Tapi saya salut sama adik saya itu karena memang dia itu paling bisa menjaga privasinya biar mama itu tidak terbebani. Kak, itulah adik saya yang sekarang. Supposed to be. Dan dia tahu aku nggak suka yang gede-gede, jadi dibanyakin yang kecil-kecil gitu. Tahu banget kalau mama. Keong. Oke, satu lagi. Aduh. Satu lagi nih. Tebak dulu ah. Tebak dulu apa? Rujak. Oke, dibuka.